Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Suka-Suka Rizky. Kalau sebelumnya kita review sepeda listrik Himo Z16, kali ini kita akan bahas kakaknya Himo Z20. Apa sih bedanya dan apa kelebihannya? Dan yang paling penting lagi nih, berapa harganya? Penasaran kan? Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya. Eits, tapi tunggu dulu, saya berterima kasih sekali kalau agan semua mendukung saya untuk terus berkarya dan berbagi pengalaman dengan cara klik tombol subscribe dan pencet logo loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sepeda lipat belakangan ini memang semakin ngetren. Makanya nggak salah kalau teknologi elektrik juga dipakai nih di sepeda lipat. Tidak terkecuali untuk Xiaomi Himo Z20 ini. Bedanya dari Xiaomi Himo Z16 yang kemarin kita review, pertama jelas di ukuran rodanya. Kalau Himo Z16 memakai ban ukuran 16 inci, sama seperti namanya, Himo Z20 memakai ban berukuran 20 inci. Gak cuma bannya yang lebih gede nih Gan, frame, seat post, velg, ya pokoknya hampir semuanya beda deh Gan. Intinya sih Himo Z20 adalah sepeda yang benar-benar berbeda dari Z16. Meski begitu, sepeda lipat ini memakai baterai 10.000 mAh yang sama dengan adiknya yang lebih kecil itu. Baterainya bisa dipakai untuk mengajak agan berkelana sejauh 80 km sekali cas. Kalau dipakai dalam mode full elektrik bisa menempuh 50 km. Kebayangkan 50 km itu sejauh apa? Nah, kalau energi baterainya habis, selama waktu ngecasnya nggak terlalu lama. Sekitar 5 jam saja. Ya, sama seperti sepeda listrik kebanyakan, nggak perlu takut kalau energi baterainya habis karena tinggal goes pulang aja. Baterainya disimpan di dalam frame, kalau mau membuka baterainya tinggal lipat sepeda. Tapi kalau mau ngecas nggak usah repot-repot lepas baterai, karena ada colokannya di bagian rangka ini. Usia pakai baterai cukup panjang, yakni lebih dari 650 kali isi ulang. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu bagaimana cara mengoperasikan sepeda listrik ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Pertama, pencet tombol kedua di bagian bawah LCD controller. Terus layar waterproof IPX7 rating akan menyala. Agak beda nih dari Z16 yang layarnya inverted. LCD display Z20 berlatar terang dengan indikator digital berwarna hitam. Tapi untungnya semua informasi berkendara masih terlihat jelas di bawah silaunya sinar matahari. Ada 3 mode berkendara, Eco, Mid, dan High. Prinsip mode berkendara ini sama kayak punya Z16. Mode Eco alias Hybrid, motor elektriknya nggak akan bekerja kalau sepeda nggak digoes. Mode Mid, dia bisa berfungsi full elektrik namun dengan kecepatan maksimal sekitar 15 km per jam saja. Kalau mode high, sepeda ini bisa melaju tanpa digoes dengan kecepatan maksimal sekitar 25 km per jam. Nah, untuk pindah-pindah mode berkendara, pencet tombol plus dan minus di bagian atas ini. Tombol plus ini sekaligus berfungsi untuk menghidupkan dan memadamkan lampu. Caranya tahan beberapa detik, begitu juga cara untuk memadamkannya. Lampu ini lumayan bagus dan cukup untuk menerangi jalan di malam hari. Kembali ke laptop, sekarang kita mau mulai jalan. Untuk bisa merasakan sensasi berkendara sepeda listrik yang hakiki, pilih mode berkendara high saja. Oke, sekarang sepeda listrik udah nyala nih. Tapi kok waktu pedal gasnya diputer dia nggak mau jalan? Sabar bro. Begini, untuk memulai, wajib hukumnya genjot manual sedikit. Sekayuh 2 kayuh saja sambil digas. Nanti baru diisi brushless motornya yang bertenaga 250 watt bergerak memutar roda. Impresi pertama, penyaluran tenaganya terasa kurang nendang. Malah kalau dibandingkan sama adiknya Z16 yang pakai baterai dan motor listrik yang sama, performa akselerasi Z20 tak sebaik adiknya itu. Maklum, Z20 punya dimensi yang lebih besar dan bobot yang lebih berat pula, apalagi ia pakai ban yang berukuran lebih besar. Walaupun dibekali motor elektris, perlu diingat kalau tenaganya tidak sama dengan sepeda motor listrik yang berdaya besar. Namanya juga sepeda, apalagi di kategori menengah seperti ini, jadi kalau ketemu tanjakan yang curam banget, kita nggak bisa ngandelin motor listriknya aja. Disinilah kelebihan dari Himo Z20, karena e-bike ini dibekali sistem transmisi Shimano 6 speed. Pas nanjak, kita bisa pindah gigi supaya genjotnya nggak terlalu berat. Z16 nggak punya gigi, jadi kalau sudah motor listriknya nggak kuat nanjak, ya tuntun deh. Tapi kalau agan pakai Z20 tinggal naik turunin gigi aja jadi lebih enteng genjotnya. Ditambah lagi kan ada bantuan motor listriknya. Cuman ya kalau curam banget sih agan nggak kuat genjot, dorong juga.
Keuntungan lain dari punya transmisi seperti ini, agar nggak usah pusing kalau rantainya kendor dan lepas dari relnya. Karena ada derailleur yang bisa mengendurkan rantai untuk dikembalikan ke relnya secara fleksibel. Kalau kecepatan maksimumnya waktu downhill sih saya bisa melebihi 30 km per jam. Memiliki ban yang berukuran lebih besar, pengendaraan Himo Z20 terasa lebih stabil nih Gan. Jadi lebih pede aja waktu dipakai melewati jalanan yang agak rusak atau bahkan menghantam lubang sekalipun. Namun sayangnya sepeda lipat elektrik perkotaan ini tak dibekali dengan suspensi depan maupun belakang, jadi bantingannya terasa agak keras dan langsung terasa ke tubuh pengendaranya saat melindas lubang. Untungnya handlebar dan tiang yang terbuat dari aluminium terasa cukup kokoh dan gak goyang-goyang alias stabil. Jadi agan semua bisa mengendalikan sepeda ini dengan baik. Posisi duduknya cukup nyaman, selain punya seat post yang panjang, desain frame aluminium dirancang agar posisi tubuh saat goes terasa rileks. Nah, ngomongin frame nih, struktur rangka aluminium yang aerodinamis ini sudah diuji dan mendapat rating keselamatan 3C, yang artinya sangat kokoh, ringan, dan tentunya selamat. Karena framenya ini mampu melindungi baterai yang terlindung di dalamnya dalam beragam kondisi cuaca. Framenya ini juga dirancang agar bisa menyembunyikan jaringan kabel di dalamnya sehingga desainnya dari luar terlihat rapi dan minimalis, gak banyak kabel melintang. Asiknya lagi nih Gan, seat post ini juga bisa berfungsi sebagai tabung untuk memompa ban. Jadi kita bisa agak tenang waktu berkendara jauh dan tiba-tiba ban kempes. Karena tinggal buka seat post, pompa ban, lalu pasang kembali jok, aman deh. Ngomongin kempes, Himo Z20 menggunakan ban CST Highwear Super Grip BMX yang punya pola alur dengan desain untuk mencegah ban slip saat melindas permukaan jalan yang licin, seperti ketika jalanan disiram hujan deras misalnya. Meski bukan ban all weather, tapi ya bisalah dipakai off-road ringan. Kalau gripnya nggak usah ditanya lagi, grip ban yang baik bukan cuma bikin kita nggak khawatir slip aja nih Gan waktu goes di jalanan licin. Tetapi grip ke permukaan yang baik juga bermanfaat untuk memberikan kemampuan deselerasi yang baik. Apalagi pengereman sepeda listrik ini dibekali 2 rem cakram, satu di depan dan satu di belakang. Lantas, apa kekurangan sepeda listrik ini nih Gan? Pertama ya tadi, nggak pakai suspensi jadi agak kurang nyaman, apalagi kalau mau dipakai main mountain biking ringan-ringan. Terus ya tidak dibekali lampu belakang terintegrasi seperti yang punya Z16. Punya Z20 ini seperti lampu belakang aftermarket yang bisa dilepas pasang dan posisinya ditaruh di bawah jok. Kalau punya saya ini malah saya copot karena joknya saya ganti dengan yang ada pernya biar mantul-mantul. Lampu belakangnya ganti pakai LED yang dikaretin aja. Jangan lupa karetnya 2 biar pedes. Terakhir harganya, sepeda listrik Himo Z20 di Cina dijual dengan harga 6 jutaan saja. Tapi di Indonesia harganya bisa sampai 9 juta rupiah dengan ongkos kirim kalau beli di e-commerce. Ini karena paket sepeda beserta adaptor casan dan manualnya berbobot sekitar 21,6 kg. Soal pelipatan, sepeda listrik ini sangat mudah, ada beberapa titik artikulasi dengan magnet untuk mengunci posisi sepeda saat terlipat. Saat dilipat, ukurannya cukup untuk masuk ke bagasi mobil maupun dibawa di transportasi umum seperti KRL. Anak Citayam, Depok bisa jadikan sepeda ini sebagai solusi ngantor yang lebih hemat dari ngojek nih Gan. Bonus bisa dipakai ngeceng waktu CFD, ya nggak? Iya dong, apalagi kalau agar semua subscribe channel ini dijamin tambah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Gimana Gan? Berikan komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di ulasan sepeda listrik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.